Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Hasanah di Learning Journal bagian keempat. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya di video Learning Journal itu aku akan membagikan keseruan apa saja dan pelajaran apa saja yang aku dapetin di mata kuliah Public Speaking kemarin. Nah, sebelum presentator maju untuk menjelaskan terkait apa aja sih materi hari ini yang akan kita bahas bersama-sama, seperti perjanjian pada RPS di pertemuan pertama, Pak Adi itu kan akan memanggil 3 orang secara acak. Nah, kebetulan yang kemarin maju itu ada Sistiawati. Dia itu maju untuk berlatih public speaking dengan mereview drama Korea. Nah, kedua itu ada Sita Umi Laila. Ia berlatih public speaking dengan cara menceritakan kisah Rasulullah SAW yang memberi makan seorang kakek buta di ujung pasar. Ya, mungkin teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya untuk dilihat cerita komplitnya, karena itu sangat panjang. Waktu sesi Umi itu sampai waktunya udah habis, sebenarnya ceritanya masih ada gitu tuh. Nah, terus yang terakhir itu ada Noval Awaludin. Ini dia maju untuk berlatih public speaking dengan memaparkan lebih ke pidato terkait tentang keluh kesah dia terkait dengan organisasi yang ada di kampus UIN SMA Banten. Nah, terus setelah teman-teman melakukan berlatih. Nah, setelah teman-teman melakukan latihan public speaking, 3 orang tersebut maju sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tibalah di mana presentator ini maju ke depan, dan kebetulan presentator kemarin itu adalah saya sendiri, Nur Hasanah, dan kita itu akan waktu itu membahas materi tentang metode dan teknik public speaking. Oke, langsung saja. Materi pertama itu ada metode public speaking. Metode public speaking menurut Muhammad Sudi itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada pengenalan public speaking, yang dimana kita itu harus kenal atau kita harus mengetahui terkait dengan public speaking itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada terkait dengan mempersiapkan materi. Jadi sebelum kita melakukan public speaking dimanapun itu, kita harus mempersiapkan materi apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat atau pada audiens kita. Kayak misalnya kita dipanggil untuk menjadi penceramah di suatu majelis dengan tema waktu itu Isra Mi'raj misalnya. Nah, kita tuh harus siapin materinya terkait Isra Mi'raj itu apa, agar sesuai gitu loh dengan tema acara yang akan kita hadiri sebagai public speaker kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada metode presentasi. Jadi selain kita menjadi pemateri, kita juga selain kita bicara di depan gitu ya, kita juga harus mempersiapkan presentasinya kayak sebuah PPT gitu loh. Kayak kita bikin PPT buat ditampilin, kita bikin slide buat ditampilin, karena biar si audiens ini nggak cuma ngedengerin kita aja, tapi mereka juga punya bayangan gitu. Apa yang kita omongin itu mereka bisa ngebayangin. Kayak misalnya seorang speaker berbicara di sebuah seminar terkait dengan kesehatan mental. Nah, kita harus mempersiapkan tema presentasi atau tema slide itu sesuai dengan tema acaranya, tentang kesehatan mental. Kayak nanti kita di situ tambahin gambar stop bullying atau apa gitu. Jadi biar sesuai dan audiens juga cepat tangkap dengan apa yang kita omongin. Nah, yang ketiga itu ada mengatasi kecemasan. Jadi di salah satu metode untuk public speaking itu ada kita cara mengatasi kecemasan. Kayak kan suka aja nih kita tuh kayak demam panggung gitu, grogi kalau kita ngomong di depan. Nah, itu tuh kita harus punya penguasaan diri biar kita tuh bisa menguasai kecemasan kita. Jadi pas di depan tuh kita nggak ada yang namanya demam panggung atau gemeteran dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal tersebut bisa diantisipasi dengan cara kita terus-terusan berlatih public speaking agar kita bisa mengatasi rasa cemas kita dan tidak tidak mudah kena demam panggung gitu kalau udah di depan. Nah, yang terakhir itu ada interaksi dengan audiens. Jadi pas kita lagi jadi seorang speaker di acara tertentu, kita tuh harus nyapa audiens kita. Jadi kita tuh jangan diam aja, jangan ngejelasin materi aja gitu tuh. Jadi kita harus berinteraksi kayak
apa kabar semuanya, itu salah satu interaksi kepada audiens. Kayak kita ngebangun chemistry dulu nih sama audiens kita, biar audiens tuh nyaman kalau misalnya ngedengerin kita berbicara kayak gitu. Nah selanjutnya itu ada metode dari Andrew Meivilina. Dia itu ada 4 metode. Yang pertama itu metode manuskrip, yang dimana kita tuh bawa teks gitu ke depan ke atas mimbar gitu tuh. Jadi ada teks, tapi kita nggak boleh selalu melulu melihat teks gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh buat acara formal kayak gitu, kayak misalnya presiden pidato kayak gitulah. Khutbah Jumat juga bisa jadi. Nah kedua itu ada metode hafalan atau memoriter. Jadi sebelum kita melakukan speaker di depan audiens, kita harus ngafalin dulu materi apa yang bakal kita sampein di depan mereka. Nah yang ketiga itu ada metode spontanitas atau improvisasi. Jadi kalau misalnya kayak kita lupa atau sebagai lagi di depan nih, kita lagi di depan ngomong, tiba-tiba ngehang, lupa, ngeblank gitu. Nah itu tuh kita improvisasi, spontanitas aja, kita ngapain ya. Maksudnya jangan sampai diem gitu loh ketika kita nyampein materi terus lupa. Itu jangan diem aja, jadi kan audiensnya bingung ya. Jadi kayak lebih baik diimprove, entah itu dengan diselingi kisah hidup kita gitu. Dulunya perjuangan kita bisa sampai di titik ini, kita bisa sampai menjadi speaker yang diundang di mana-mana kayak gitu. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu tuh ya. Nah seperti itu. Terus yang terakhir itu ada metode menjabarkan. Jadi kayak dijabarkan semua poin-poin yang ada di slide. Jadi kan biasanya di slide itu nggak semuanya ditulis ya. Biasanya kayak poin-poin pentingnya aja kan di slide itu ditulisnya. Nah seketika nampilin slide kan itu poin-poinnya, nah itu kita kan menjelasin gitu, kayak dijabarin satu-satu. Misal kayak metode ini itu tuh kayak gini-gini loh, kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi materi terkait dengan metode public speaking itu. Sama aja sih sebenarnya, isi dari metodenya sama kurang lebih kayak Andrew Meivilina, cuma dia ini ada metode yang berbeda, yaitu metode variatif, kayak menggabungkan antara naskah terus improvisasi sama hafalan. Jadi kita ibaratnya ya sama aja sebenarnya, sama kayak ini ya. Di metode variatif ini kayak metode manuskrip mungkin ya. Jadi kayak kita membawa naskah ke depan, terus tapi kita udah ngapalin tapi itu tetap bawa naskah gitu. Terus abis itu pakai metode improvisasi juga ketika kita lupa gitu. Ya gitu sih kalau terkait metode public speaking. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan metode public speaking. Nah sekarang kita akan membahas terkait dengan teknik public speaking. Yang pertama itu ada cara mengatasi grogi. Sebenarnya kurang lebih sama aja sih, cuma di sini ada sedikit perbedaan. Jadi kita tuh kayak harus bisa menguasai rasa grogi kita gitu loh. Kayak cara mengatasinya tuh kayak satu dengan cara berlatih, terus sering-sering ngomong depan cermin gitu, tuh bisa mengurangi rasa grogi kita ketika nanti kita menjadi speaker di depan orang banyak. Yang kedua itu adalah cara mempersiapkan materi. Ya seperti kita pada umumnya di kelas gitu ya. Sebelum kita mempresentasikan, kita menyiapkan materi nih. Kita cari nih sumber-sumber yang relevan, terus kita masukin ke slide untuk nantinya ditampilin dan kita sampaikan gitu tuh. Jadi kayak kita siapin gitu loh materinya. Nah yang ketiga itu ada persiapan public speaking. Jadi kayak kita tuh harus mengenali audiensnya, terus kita harus siapin materinya, terus kita harus sering-sering berlatih biar kita gak ngerasa gugup atau cemas pas ada di depan panggung. Nah selanjutnya yaitu adalah teknik vokal, dimana kita nih harus memperhatikan beberapa poin terkait dengan vokal. Yang pertama itu kita harus memahami dan kita harus bisa mengatur tinggi rendahnya nada suara kita ketika kita menjadi speaker. Jadi kayak jangan ini mah kita ngomong lemes aja, jadi kan ke audiensnya ngantuk ya. Terus jangan juga tinggi terus gitu tuh. Jadi kita harus bisa nih mengatur di mana kita harus tinggi, di mana kita harus rendahin suara kita. Nah yang kedua itu adalah mengatur kecepatan. Kecepatan berbicara juga berpengaruh terhadap pemahaman audiens, karena kan gak semua audiens itu bisa langsung menangkap apa yang kita bicarakan. Kadang lambat aja kita ngomong udah biasa aja nih, itu audiens pasti ada yang suka belum paham gitu, apalagi kita cepet-cepet gitu tuh ngomongnya. Jadi
di sini tuh harus diperhatiin banget terkait kecepatan kita berbicara. Nah, yang terakhir itu kita harus bisa mengatur terkait dengan jeda antar kalimat gitu tuh. Jadi jangan kayak naroleng aja satu kalimat itu, kita harus bisa kasih jarak jeda gitu tuh. Kayak misalnya ngomong satu kalimat stop gitu, tapi jangan lama-lama langsung sambung lagi gitu tuh. Tapi harus ada jedanya, yaitu kita harus bisa mengatur hal itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik ice breaking, terus teknik menyapa audiens dengan pembukaan yang menarik, dan yang terakhir itu ada kita harus menggunakan joke. Maksudnya di sini ice breaking itu kayak kita kan kalau ngomong terus kayak ngasih materi terus, kadang audiens ngantuk kan. Jadi kita tuh harus ada selingan ice breaking gitu. Misalnya kayak ayo peregangan badan dulu atau apa gitu. Kita mengajak audiens. Ya itu salah satu nyambung juga ke dalam interaksi bersama audiens. Terus yang kedua adalah menggunakan pembukaan yang menarik. Jadi sebelum kita masuk ke sesi di mana kita berbicara, menyampaikan materi, kita tuh harus pas di pembukaan itu kita harus mengasihkan diri gitu loh. Kita harus ngasih interaksi yang benar-benar menarik biar audiens semua ngedengerin kita sampai akhir gitu loh. Kalau misalnya dari pembukaannya aja kita udah nggak menarik perhatian mereka pasti kayaknya pasti speakernya nggak seru nih. Kayaknya pematerinya nggak seru, kayak pematerinya ngantukin deh gitu. Jadi kita harus sebelum kita melakukan sesi pemberian materi, kita harus melakukan pembukaan secara menarik agar mereka bisa hatinya kepada kita, kayak kayaknya seru nih materinya, aku harus dengerin kayak gitu, biar mereka menanamkan mindset seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada selingan joke. Maksudnya di sini bukan joke motor ya, tapi joke yang di sini itu maksudnya adalah bercanda. Kayak kita boleh nggak melulu ngomongin materi, tapi kita juga kayak selingan bercanda aja gitu. Misal kayak plesetin lah, misal ada kalimat yang bisa kita plesetin gitu, bisa kita bercandain. Nah itu boleh ditaruh, boleh disisipin biar audiens nih nggak ngerasa pematerinya monoton, ngebosenin gitu. Oke, mungkin cukup sekian video Learning Journal kali ini. Sekian juga cerita aku terkait dengan keseruan dan pelajaran apa aja yang kemarin aku dapat di mata kuliah Public Speaking. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Jangan bosan-bosan nontonin video aku terus. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.